Kaum perempuan itu Allah berikan keistimewaan, salah satunya adalah melahirkan. Nah, berkaitan tentang hal ini, bagaimana cara membayar fidyah? Dalam beberapa keterangan bahwa yang ibu lakukan, nyiapin sahur, nyiapin buka puasa itu, Allah lipat gandakan pahalanya di bulan ini. Jadi nggak usah khawatir pahala saya dikit Ustadz, enggak, pahala ibu banyak. Makanya suami nanti nyiapkan THR. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para ustadz, para imam dan takmir Masjid Nurul Fajri yang dirahmati Allah, serta para jamaah subuh dan kajian subuh Ramadan. Ini mungkin satu-satunya masjid yang masih tetap istiqomah dalam setiap kegiatan apapun. Mudah-mudahan kita para jamaah diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagaimana yang disampaikan ke Mukhtarul tadi itu kan gak gampang. Karena biasanya jam segini enaknya ngapain, Bu? Oh, berarti penyakitnya sama ini. Penyakit kita sama ya. Ba'da subuh biasanya kita paling enak itu tidur. Nah, berkaitan tentang kajian rutinan kita, dan pagi ini di subuh yang ke-11 Ramadan ini saya dapat bagian 3 bab tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang puasa Ramadan yang ditulis oleh Sultanul Ulama Al-Aziz. Ada yang menyebutnya Al-Izz, ada yang menyebutnya Abdul Aziz, karena memang Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam, beliau dikenal dengan Sultanul Ulama. Ulama, para mu'arrikh, ahli tarikh itu berbeda pendapat kenapa beliau disebut dengan Sultanul Ulama. Karena memang kealiman beliau di dalam berbagai disiplin ilmu. Dan ternyata salah satunya kenapa beliau disebut dengan Sultanul Ulama, pada masa beliau itu hidup, raja atau sultannya itu kalah populer sama beliau. Jadi kalau misalnya Syekh Izzuddin itu duduk dengan sultan, jadi orang tuh salaman sama sultan dulu baru sama raja gitu. Sama ulama yang satu ini baru kepada sultannya, maka digelari dengan Sultanul Ulama. Sampai-sampai ada sebagian dari kalangan istana itu khawatir kalau sampai Izzuddin Abdissalam ini makar atau merebut kekuasaan pasti bisa. Maka beliau oleh para mu'arrikh, ahli tarikh menyebutnya kenapa disebut dengan Sultanul Ulama, karena popularitasnya melebihi raja atau sultan pada masa itu. Pagi ini saya sampai kepada bab hal-hal yang harus dihindari atau dijauhkan oleh orang yang sedang puasa Ramadan. Sebagaimana dalam penyampaian Kiai Mukhtarul tadi, banyak benar ini. Ini nggak tahu kalau saya lagi puasa kali ini. Ada beberapa perkara yang kadang-kadang kita nggak, entah itu karena tidak tahu, tidak faham, atau malah nggak pernah mendengar, bahwa Al-Faslur Rabi', fasal yang ke-9 dari kitab ini, fima yujtanabu fihi, ada yang membaca huwa anwa'un, ada yang menyebutnya wahia anwa'. Karena memang kalau seandainya ada salah penulisan dalam kitab ini, bukan kesalahan Syekh Izzuddin, tapi hanya kesalahan cetak. Ya, yang namanya mesin ya, karena ada beberapa hadis yang coba kita baca, ada beberapa hadis ini hanya salah tulis, nanti saya sebutkan,
Ada kal munakkili ditulisin di sini, tapi beberapa kitab hadis sahih membacanya menulisnya bitangkilih. Di sini ada juga menuliskan amlakuhum, tapi dalam beberapa kitab hadis amlakukum, tapi tidak masalah, hanya penulisannya saja yang berbeda karena kesalahan cetak saja. Ini Arab didengerin sama yang muda-muda ya. Karena banyak pelanggaran-pelanggaran puasa itu yang hampir offside. Kalau hampir offside sih tidak masalah ya Mbak Makmun ya. Kalau Mbak Makmun sih aman Bu, aman ini. Karena saya perhatikan dalam hadis ini yang harus diperhatikan itu anak-anak muda. Kalau yang udah, saya tidak nyebut Mbah Makmun sepuh ya, enggak. Cuma lebih banyak dari kita usianya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hal yang patut untuk kita hindari bagi orang-orang yang berpuasa atau menjauhkan dari orang yang berpuasa. Saya bacakan hadis dari Rasulullah SAW, beberapa perkara yang sebaiknya dihindari bagi orang yang sedang berpuasa. Yang pertama, ahaduha al-wisal. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali. Faqala rajulun minal muslimin, fa innaka ya Rasulullah tuwasilu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. Dalam Sahih Bukhari dituliskan katangkilih, dalam Sahih Muslim pun bitangkilih, katangkilih, di sini kalmunakkilih. Hina abau ayyantahu wa innama naha 'anil wisal lima fihi min id'afil quwa wa idmaril ajsad min ghairi ibadah. Wa amma ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa in kana aklu wa surbuhu inda rabbih haqiqatun fa innahu lam yuwasil. Wa in ubbira bil akli wasyurbi an quwwatil unsi billahi was sururi bi qurbihi faqad qama dhalika maqamal akli wasyurbi fi in'asi quwwah bal huwa ablaghu min at-ta'am wasyarab. Pada satu masa Abu Hurairah itu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang orang itu puasa wisol. Seperti apa puasa wisol? Maka ini berkaitan tentang hukum bahwa kita semuanya akan ikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya mutlak harus dan boleh diikuti. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak serta-merta semuanya mutlak diikuti. Harus dilihat dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senangannya itu puasa wisol. Nah, ibu mungkin pernah mendengar atau mungkin sudah lupa. Apa itu puasa wisol? Puasa yang terus-terusan, berturut-turut selama 2-3 hari. Tidak makan, tidak minum. Nah, Rasulullah itu melarang sahabat, itu sekelas sahabat ya. Sahabat itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah itu telah melarang. Kalimat larangan itu menunjukkan sesuatu yang berat. Larangan itu menunjukkan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk meninggalkannya. Wisol itu udah maghrib, tapi nggak makan, nggak minum, terus sampai besoknya lagi maghrib lagi, begitu. Kira-kira kalau Mas Karno mampu? Beliau itu paling ditunggu azan duhur Mas ya. Itu paling deg-degan Mas ya. Nah, sahabat bertanya, faqala rajulun minal muslimin, maka seseorang dari kalangan muslimin atau setidaknya dari kalangan sahabat bertanya, fa innaka ya Rasulullah tuwasilu? Ya Rasulullah, Anda melarang kami puasa wisol, tapi Anda melakukan. Bagaimana ini?
Maka Rasulullah menjawab, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyukum mithli, dan adakah kalian itu sama sepertiku? Kira-kira begitu ya. Inni abitu yut'imuna rabbi wa yasqini. Yang membedakan aku dengan kalian itu satu, kata Nabi. Beberapa hal. Satu diantaranya, kalau aku lapar, Allah yang mengenyangkan aku. Jadi kalau aku malam-malam itu lapar, aku nggak ngerasa lapar. Sebab apa? Allah yang memberikan aku makanan secara langsung. Makna memberikan makanan secara langsung bukan berarti Allah menghidangkan, seperti itu, enggak. Tapi memberikan rasa kenyang. Dan rasa lapar Rasulullah itu hilang. Walaupun dalam beberapa kejadian dalam konteks peperangan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering menyelipkan batu di antara pengikat, apa ya, kalau kita itu ikat pinggang ya. Pernah kejadian waktu perang Khandaq itu. Jadi kalau ibu ke Madinah nanti, misalnya umrah atau haji, ada namanya mazarat. Mazarat itu tempat-tempat ziarah yang didatangi, salah satunya adalah Khandaq. Nah, dalam peristiwa Khandaq, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau lapar, Rasulullah itu nyelipkan batu lagi. Satu, lapar lagi, selipkan lagi batu. Lapar lagi, selipkan lagi batu ke dalam ininya untuk mengganjal perut biar tidak kerasa lapar. Nah, kalau ibu-ibu mau coba, boleh besok ibu ya. Siapa tahu pas lapar-laparnya siang gitu. Tapi kayaknya bukan batu, es batu kayaknya Pak ya. Es batu itu kayaknya yang diselipin. Maka Rasulullah, kalau aku lapar, Allah yang memberikan aku rasa kenyang itu secara langsung. Nah, kalau kita kan beda ya. Wong kita nggak makan 1 jam aja ngamuk sama istri ya. Nah, tapi ada yang maksa-maksa ikut Nabi. Ada beberapa orang yang maksa pengen puasa seperti Nabi, yang puasa wisol. Kalau bahasa kita apa ya? Ngengkel ya. Ngotot. Ngotot pengen ikut cara Nabi. Ingin seperti Nabi. Nah, falamma abau ayantahu anil wisal, dan tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat itu untuk berpuasa wisal sebagaimana puasanya Nabi. Nah, ada beberapa di antara para sahabat itu ikut Nabi. Wasala bihim yauman tsumma yauman, sampai kemudian ada beberapa orang di antara sahabat itu ikut Nabi, puasa 2 hari, sehari aman. Tambah lagi 1 hari. Tsumma ra'ul hilal. Sampai kemudian melihat hilal. Hilal itu bulan apa itu? Bulan sabit ya. Nah, itu indahnya Islam. Kalau di dalam Islam itu luar biasa ibu. Kalau beda ya. Kalau awal bulan disebutnya hilal, agak-agak kesini bukan hilal lagi, tapi sudah qamar. Nah, nanti sudah sempurna tanggal 15 bukan qamar lagi tapi badrun. Nah, gitu ya. Itu Islam. Nah, Islam ini kalau sholat itu penandanya matahari, kalau puasa penandanya bulan. Nah, sampai kemudian lau ta'akhkhara al-hilal lizidtukum, sampai kemudian ketika hilal itu sudah terlihat, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, seandainya nih, seandainya kalian itu masih ngengkel seperti ini, masih ngotot-ngototan ikut seperti ini, lazidtukum, maka niscaya aku akan menambah kepada kalian itu puasa ini. Kenapa? Kal munakkil lahum hina abaw ayyantahu, agar kalian itu tidak ikut-ikutan lagi puasa seperti saya ini, kata Rasul. Karena sahabat itu adalah sebaik-baiknya imannya para sahabat itu lebih baik dengan imannya seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, satu imannya sahabat itu lebih baik dibandingkan dengan imannya manusia seluruh bumi ini. Kenapa demikian? Kalau sahabat dulu Rasulullah menyatakan begitu, ya begitu.
Sebelum Rasulullah menjelaskan, sahabat sudah iman. Nah, karena saking imannya kepada Nabi, walaupun Nabi nggak nyuruh, malah Nabi memberikan larangan, tapi sahabat ini masih pengen seperti Nabi. Kenapa? Penjelasannya, wa innama naha 'anil wisali lima fihi min idha'afil quwa wa idmaril ajsad min ghairi ibadatin. Kenapa puasa wisol itu dilarang? Karena puasa wisol itu dapat melemahkan apa? Idha'afil quwa. Dapat memberikan kelemahan-kelemahan bagi apa? Bagi kekuatan atau tenaga, dan dapat bikin lemes badan ya. Kalau kita puasa berapa jam sebenarnya? Berapa jam kita puasa? Berapa jam? 12 ya? 13. Kalau Pak Muklis berapa jam Pak Muklis? Enggak, serius Pak Muklis. 12 Pak. Oh, aman juga berarti ya. Enggak takutnya mau nambah 15 jam gitu tuh kan. Karena dekat masjid gitu kan. Nah, kenapa kemudian Rasulullah itu seperti itu puasanya? Walaupun Rasulullah itu tidak berpuasa sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kenapa Rasulullah bisa seperti itu? Karena hakikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hakikinya itu yang sudah menjamin itu semuanya Allah. Apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang menjamin itu Allah. Walaupun puasa begini begitu yang menjamin itu Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian saya bacakan dulu ya. Waqad sumtu an ladati dhahriyan kulliha wa yawma liqaikum dzaka fitru siyami wa laqad wajadtu ladadatan laka fil hasyah laysat limakulin wala masyrub. Itu yang pertama. Jadi orang yang berpuasa wisol itu larangannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada kekhawatiran dapat melemahkan badan dan dapat merusak beberapa hal. Yang kedua, ini yang disampaikan oleh Muhtarul ini. Ats-tsani al-qublah. Apa itu al-qublah? Mencium. ini panjang ini. Ini bahaya ini. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun. Nah, ternyata mencium istri itu sebagaimana yang disampaikan oleh Kitarul tadi itu boleh. Jadi saya sampaikan bolehnya dulu ya. Tetapi boleh itu dengan catatan. Nah, jangan mesem-mesem dulu ini. Yes, katanya. Ada peluang ini nih. Iya, makanya mau saya jelasin Pak ya. Jangan pegang kemudian malah kemana-mana gitu tuh kan. Nah ini harus dijelasin. Saya Izzuddin ini menjelaskan utuh di sini. Jangan dilihat hadisnya dulu. Oh, kalau makanya Pak Ujang agak keluar. Nggak berani dengerin ini ya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuqabbilu wa huwa shaimun. Rasulullah itu dalam keadaan berpuasa tapi dia menciumku. Nah, boleh Mang ya. Boleh. Mbah Makmun boleh Mbah? Boleh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Takbir. Boleh Mbah. Wa yubashiru wa huwa shaimun. Nah, ini yang lebih bahaya nih. Apa ya bahasa kampung saya apa ya? Ya, bermesra-mesraan. Nah, jangan. Itu sudah mengarah sekali ini. Ini nampaknya pengalaman pribadi Pak Muklis ini. Dan Rasulullah itu bermesra-mesraan wa wasaim. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membedakannya di mana? Kata Aisyah, walakinnahu amlakukumul irbih. Atau ada yang membacanya amlakuhum, di sini ditulis amlakuhum. Tapi yang dalam beberapa kitab sahih itu
Ini kitab ini sangat banyak, luar biasa. Ini ada marjaknya ini. Jadi kalau mau cari hadisnya ada catatannya di bawah. Jadi kalau hadis yang pertama tadi itu boleh dilihat di dalam kitab Sahih Bukhari. Nomornya ada dalam nomor 1965. Kalau hadis yang ini silakan dibuka nanti dalam kitab Syarah Fathul Bari halaman 151 juz keempat. Nah, faman kana syaikhan ya'manu ala nafsihi min tahriki syahawati. Nah, ini untuk yang sudah umur berapa ya? 80. Kang Ujang berapa? Oh, nggak aman. boleh kata Syekh Izzuddin, barang siapa yang mau yuqabbil, mau mencium istrinya dalam keadaan puasa, mau bermesraan dengan istrinya dalam keadaan berpuasa, tapi syaikhan itu bisa usia 70 ke atas, yang memang setrumnya udah kecil, nah, ya sudah kurang sregep gitu kan. Kalau wattnya tinggal 5 watt, Mbah malah ketawa ini. Saya agak curiga sama Mbah ini. Kalau wattnya kecil, maka tidak apa-apa. Yang tidak mengkhawatirkan bagi dirinya timbul pergerakan syahwat. Ya. Kalau bisa menimbulkan syahwat, ini untuk Pak Misdin. Ya. Yang dimaksud oleh Syekh Izzuddin adalah min tahriki syahawati wa ifsadis shaum fala ba'sa biha. Kalau tidak ada kekhawatiran berubahnya sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat bagi dirinya, fala ba'sa biha, maka tidak apa-apa memegang tangan istri dengan megang tangan, megang pundak. Nah, tapi mohon maaf, jangan kemana-mana tangannya, tuman gitu tuh kan. Ini puasa. Kemudian wa in kana syabban la ya'manu dzalik kurihat lahu. Kalau anak muda, nah ini yang sabar Mas sabar ya. Nah, Mas sabar tuh di luar malah nanya kalau saya gimana gitu kan. Yang sabar aja Mas sampai maghrib Mas. Wa in kana syabban la ya'manu dzalik kurihat lahu. Kalau yang suami istri ini masih muda, kayak Tarul, ini kan masih muda. Jangan terlalu sering ketemu. Ya. Maka untuk sementara kasih teteh gitu tuh kan. Nah ini teteh, wah ini puasa gitu tuh kan. Nah, ini makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena khawatir timbul persoalan yang lain. Itulah indahnya puasa, itulah hebatnya puasa. Jangankan yang haram, yang halal saja diharamkan sementara waktu. Makan itu halal tapi jadi haram karena puasa. Istrimu itu sangat halal tetapi menjadi haram karena kondisi puasa. Nah, jadi Mbah Makmun, kalau untuk Mbah, ini kan saya jelasin Syekh Izzuddin. Ya Mbah ya. Nah boten napa-napa Mbah. Nggih. Kalau cuma pegang, kata bahasa Melayu tengok-tengok dari jauh pegang tak apa, ya sikit-sikit lah gitu tuh kan. Tapi untuk yang muda-muda jangan, makruh. Kenapa makruh? Ya Mas Lazim biar saya jelasin detailnya Mas Lazim ya. Jangan dites. Wah saya nggak percaya sama kitab itu gitu tuh kan. Ya kalau nggak percaya, ya pegang dikit aja dulu gitu tuh kan. Apa reaksinya? Kalau menimbulkan reaksi makruh. Kenapa? Lima fiha min ta'ridil ibadati lil ifsadi wal mukhatarati biha. Karena untuk menjaga kehati-hatian dari rusaknya ibadah dan kekhawatiran serta ketakutan yang dapat merusak puasa kita, maka sebaiknya jangan coba-coba. Kemudian yang dilarang yang berikutnya ada al-hijamah. Apa hijamah itu? Apa ya? Bekam. Jadi kalau ada orang punya penyakit, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa membekam dirinya.
Jadi mengeluarkan darah yang ada di dalam tubuh yang kotor ya. Sahah. Boleh tidak? Oh boleh. Karena ternyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama huwa shaimun. Hadisnya itu nanti silakan dibuka di dalam akhrajahu al-Bukhari. Imam Bukhari menuliskan dalam kitabnya, kemudian Imam Muslim juga. Yang boleh itu untuk siapa yang bekam ini? Tidak semuanya orang boleh dibekam waktu dalam keadaan puasa. Seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Anas ini adalah sahabat Nabi yang masuk Islam dari kecil. Ya. Yang pernah dijual di pasar budak dan kemudian diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian Anas ini ditanya, wasu'ila Anas, dan sahabat Anas pernah ditanya, akuntum takrahunal hijamatul shaim? Qala la illa min ajli dha'f. Apakah engkau menolak, apakah engkau tidak, atau apakah engkau memakruhkan atau tidak senang terhadap hijamah, bekam bagi orang yang sedang puasa? Sahabat Anas menjawab, enggak. Yang tidak boleh itu bagi orang yang dalam keadaan lemah. Kenapa lemah? Karena kalau orang dalam keadaan lemah, darahnya dikeluarin, maka akan menghambat puasa bagi dirinya. Yang nomor 4, al-kuhal atau al-kuhl. Apa itu? Kuhlu itu celak. Ternyata celak itu juga dihimbau oleh Rasulullah SAW untuk dijauhkan dari orang yang sedang berpuasa. Celak itu bukan hanya untuk perempuan, untuk laki-laki juga boleh bercelak. Kenapa celak itu kemudian terlarang? Tapi nanti lihat kemudian perkembangannya kan berbeda. Kalau sekarang kan ada ibu-ibu yang pakai itu apa itu? Oh, yang hitam-hitam di bawah mata itu. Celak ya. Tapi itu bahannya dari apa? Spidol. Allahu Akbar. Yang permanen lagi ya. Ya? Tumbuh. Kalau kahil, orang Arab bisa menyebutnya kahil atau kahal, itu terbuat dari batu yang ditumbuk, Ibu ya. Tapi bukan batu paniraman, Ibu. Itu memang batu khusus. Kenapa kemudian dilarang? Kana Anas yaqtahilu wa huwa shaim. Wa qala al-A'mas ma ra'aitu ahadan min ashabina yukrahul kuhli lis-shaim. Yukrahul kuhla lis-shaim. Jadi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an itu juga menggunakan celak. Tapi kenapa kemudian kita diminta untuk menghindarinya? Kemudian wa kana Ibrahim yurakhisu ayyaktahil as-shaim ayyaktahil as-shaimu bis-sabiri. Kemudian sahabat Anas ini kan pakai celak. Kenapa kemudian sahabat Anas itu tidak memakruhkan dirinya untuk bercelak? Ada apa dengan celak itu? Ada kandungan-kandungan tertentu yang tanpa disadari ternyata celak itu dapat menimbulkan efek menguatkan. Maka ini kemudian secara hukum fikih, nah ini nanti kan berbeda lagi. Bagaimana hukumnya ini kan nanti, ini berkembang. Bagaimana hukumnya orang yang sedang berpuasa kemudian diinfus. Dan diinfusnya infus vitamin biar kuat puasa 1 hari 1 malam misalnya. Tapi dalam keadaan berpuasa, memasukkan benda asing ke dalam tubuh dalam keadaan berpuasa itu membatalkan puasanya. Nah kan ada rukhsah, ada kebolehan bagi orang yang sedang sakit untuk tidak berpuasa. Tapi kalau sakitnya hanya puyeng karena mikirin THR,
Ini tanggal berapa sudah ini? Hah? Udah masuk tanggal 11. Nah, ibu-ibu udah mulai pusing belum? Nah, belum. Wah, kalau istri Bang Lan sih nampaknya belum. Masih belum. Belum, Mak, mau deh ya. Nah, nanti tanggal 20 ke atas itu kan mulai berpusing kepala tuh, Pak. Nah, itu disitulah kita baru percaya ternyata memang dunia itu berputar. Buktinya setiap akhir Ramadan kepala suka pusing. Nah, bagaimana? Boleh enggak memakai celak? Oh, kalau memakai celak, kalau mengacu kepada sahabat Anas bin Malik, ternyata sahabat Anas bin Malik pakai celak. Boleh katanya. Dan sahabat kemudian Al-Amas mengatakan, "Ma ra'aitu hadan min ashabina yukrahul kuhla lis-shaim." Dan di antara sahabat-sahabat kami tidak saya temukan mereka-mereka itu memakruhkan untuk memakai celak atau melarang memakai celak bagi orang yang berpuasa. Tetapi ada seorang yang berpendapat bahwa Ibrahim yurakhisu ay yaktahila as-shaimu bis-sabiri. Apa sabiri ini? Sabira itu getah dari kayu yang rasanya pahit. Ya, kalau di sini kayaknya nggak ada ya. Kenapa? Ternyata ketika memakai celak itu kan di sini, di bagian mata ini. Mata itu tembus kemana? Ke hidung. Hidung tembus kemana? Tenggorokan. Itu saking untuk berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Nah, kemudian di sini disebutkan, walaupun di antara para ulama terdahulu dan para sahabat berbeda pendapat tentang kebolehan bercelak bagi orang yang berpuasa, kita ngambil di mana? Wal aula ijtinabuh. Dan lebih baik bagi kita itu menghindari memakai celak. Kenapa? Khurujan an khilafil ulama'i. Dengan tujuan untuk keluar dari perbedaan pendapatnya para ulama tentang boleh apa tidaknya bercelak. Walaupun ada kebolehan di sini, kebolehannya di mana? Kebolehannya bercelak itu kalau seandainya tidak mengkhawatirkan bagi dirinya celak itu dapat masuk, bukan celaknya ya, tapi rasa yang ditimbulkan masuk ke bawah, karena ini dari mata ini tembus ke hidung dan hidung langsung ke tenggorokan. Nah, yang nomor 5. Yang nomor 5 al-istinsyaku fil wudu'i. Nah, ini yang berat ini. Larangan bagi orang yang berpuasa berkumur, apalagi kumur-kumurnya pakai kolak. Atau sikat gigi pakai sirup marjan misalnya gitu kan. Ada yang nanya kemarin, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya batal tidak mengeluarkan air mata waktu puasa? Saya jawab tidak. Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau begitu saya aman katanya. Kan aneh, ada orang nanya batal tidak berpuasa mengeluarkan air mata. Saya jawab tentu tidak dong. Malah dia jawab alhamdulillah. Saya tanya balik, kenapa nanya tentang itu? Kenapa kamu keluar air mata dalam keadaan puasa? Jawabannya gini Pak Ustadz, tadi barusan makan bakso kepedesan katanya. Yang menyebabkan keluar air matanya itu baksonya. Jadi berkumur-kumur bagi orang yang wudhu itu sunnah. Berkumur-kumur itu sunnah. Tetapi bagi orang yang sedang berpuasa itu ada larangan. Larangannya kenapa? Apalagi kemudian kumur-kumurnya 3 kali yang dikeluarin 2. Nah, itu kan lebih gawat lagi nanti itu. Satunya bocor. Ya, maka bagi orang yang sedang berpuasa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Kit bin Sabrah, asbaghil wudu'a wa khallal bainal asabi' wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Fanaha 'anil mubalaghah lima fi dhalika min al-mukhatarati bil ibadah wa ta'ridiha lil ifsad wallahu a'lam. Ternyata memang ketidakbolehannya itu
Kenapa berkumur-kumur itu tidak boleh? Walaupun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Qaid bin Sabrah, asbiqil wudu, sempurnakanlah wudu'mu, wa khallal bainal asabi', dan kemudian cucilah tangan sela-sela jarimu, kemudian waballigh fil istinsyaq, kemudian sempurnakanlah dengan berkumur-kumur, illa an takuna sha'iman, kecuali yang dilarang ya. Yang dilarang bagi orang yang berwudu itu illa an takuna sha'iman, itu adalah istinsyaq, berkumur-kumur. Jadi jangan sampai karena nanti kalau lupa Pak Ustadz, ya lupa nggak ada hukum. Namanya juga lupa. Kalau ibu-ibu kan suka nggak sadar ibunya, suka nggak sadar sambil masak, jam 4 itu kan memang masa-masa paling berat itu. Apalagi yang dihadepin sambel gitu tuh kan. Oh asin nggak nih kan? Oh, tiba-tiba nyowelnya sampai segini, ya. Kemudian sepotong, udah 15 menit baru sadar gitu tuh. Ya Allah lagi puasa nih Allah gitu kan. Kalau dalam keadaan lupa dan ibu kemudian tiba-tiba memakan, itu berarti rezekinya ibu. Tapi jangan doa lagi, ya Allah mudah-mudahan besok lupa lagi ya Allah gitu tuh kan. Sebab kata Nabi, kalau engkau memakan karena dalam keadaan lupa, berarti itu adalah rezeki Allah untukmu. Nah, tapi kalau lupa ya, kalau nggak lupa ya beda lagi ceritanya. Sampai bab berapa Pak Kiai? Belum. Perasaan udah kering nih. Boleh kumur-kumur nggak? Oh, ada yang bertanya? Ada pertanyaan nggak? Boleh silakan. Tip. Ini aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari curhatnya Pak Heru. Dia bilang saya takut megang mic, padahal dia punya mic. Oh Pak Heru, oh pengantin anyar ya. Pertanyaan Pak Heru si tadi bahwa di Ramadan ini dia merasa diistimewakan oleh Allah. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa syahwat karena istrinya baru melahirkan. Oh gitu. Jadi diistimewakan, jadi merasa mulia Pak ya. Iya. Walaupun kecil orangnya tapi tulisnya ya. Yang saya tanyakan sekarang kan istrinya beliau ini kan berarti persiapan untuk bayar fidyah. Karena melahirkan. Iya. Berapa hari pokoknya. Yang kedua, kalau haji itu ada batal, bagaimana nanti istrinya kan mungkin merasa keberatan. Pertama menyusui bayinya, kedua menyusui bapaknya. Nah, bagaimana kalau batal puasa itu dia bilang saya berbagi rasa karena istri satu-satunya yang pertama. Nah itu kan nanti kalau puasa keberatan dia membantu puasanya itu boleh atau tidak? Iya. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan keistimewaan bagi kaum perempuan. Kaum perempuan itu Allah berikan keistimewaan, salah satunya adalah melahirkan. Nah, berkaitan tentang hal ini, bagaimana cara membayar fidyah. Nah, kalau urusan fidyah ini kayak Muhtarul itu langsung senang itu. Wah, ini insya Allah menambah zakat fitrah dan zakat mal dan yang lain sebagainya.
sebagaimana yang sudah disepakati bahwa membayar fidyah itu ukurannya sudah ada. Ukurannya sekarang kalau di Indonesia berapa Pak G? Hah? 6 on kah? 6 on, tinggal dikali saja. Tinggal dikali saja. Konversi ke uang, oh silahkan. Boleh berbentuk makanan yang dimaksud, sebagaimana nanti edarannya ada dari DKM. Kenapa kemudian ketika mengganti puasa itu, dalam hal ini ulama Syafi'iyah, kalau mengganti puasa itu pada tahun yang dimaksud, terkecuali memang ada halangan-halangan besar. Dan kan mengganti puasa kan bisa dicicil. Bisa dicicil Mas Heru ya. Sama dengan sampean waktu nikah dulu kan sampean nyicil umur itu kan. Jadi mencicilnya boleh. Kalau hari ini karena khawatir dengan bayinya. Saya misalnya istri menyusui, jangan bantu menyusui Mas Heru ya. Cukup anakmu saja yang nyusu gitu tuh kan. Nah, terkait dengan itu nanti kan bisa dilihat apakah sehat apa tidak. Ibunya sehat apa tidak. Maka orang yang sedang menyusui boleh untuk tidak berpuasa kalau khawatir terhadap bayinya. Ya. Khawatir bagi bayi dan dirinya. Kalau ternyata bayinya, kalau zaman sekarang kan lebih mudah. Ya. Lebih mudah, biasanya anak bayi itu kan cenderungnya minum air apa? Susu iya, formula ya. Susu formula. Tapi ada juga kan bayi yang tidak mau minum susu formula. Kalau memang itu menyusui badan atau ASI, kan sangat memungkinkan ibunya lemah. Kalau memungkinkan ibunya lemah dan mengkhawatirkan terhadap bayinya, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau memang melihat, oh nanti saya malas gantinya, ya bisa diperhitungkan sendiri oleh ibunya. Kalau memang memungkinkan untuk berpuasa, ya berpuasa. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya silakan meninggalkan puasanya dan nanti diganti setelah dalam kondisi sehat. Apakah pada tahun yang dimaksud? Kalau pada tahun yang dimaksud memang masih tidak memungkinkan, beberapa ulama berpendapat masih boleh, karena kata kalimat min ayyamin ukhar, sebagian ya mengatakan pada hari-hari setelahnya, entah pada tahun itu atau pada tahun setelahnya, tetapi dengan tidak bermaksud untuk memudah-mudahkan hukum, karena sebenarnya hukum itu sudah mudah. Nah, bolehkah Mas Heru menggantinya, ikut membantu? Kalaupun memang begitu, pendapat madhab Hanafi mengatakan boleh, tetapi bolehnya bukan di saat masih hidup. Ya, paham bahasa saya Mas Heru? Tapi jangan doain macam-macam loh. Nah itu ya. Nah, boleh menggantikan puasa orang yang sudah wafat. Kalau masih hidup ya suruh ganti sendiri dulu. Kecuali memang sangat tidak memungkinkan untuk berpuasa. Ada penyakit yang, nah ini saya lanjut sekalian ya. Ada satu penyakit yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Saya pernah asam lambung. Kebanyakan makan asam kali. Ada penyakit yang tidak memungkinkan, seperti diabetes mellitus stadium akhir. Orang yang terkena penyakit diabetes karena kondisi yang tidak memungkinkan, ya tanya dulu sama dokter, apakah boleh saya berpuasa? Kalau nanti dokter mengatakan kalau berpuasa ini bahaya untuk saudara, sejauh apa tingkat bahaya? Apakah membahayakan nyawa? Nah, itu penting. Kalau membahayakan nyawa bagi orang berpuasa, sebab saya pernah bertemu dengan orang yang begitu. Dia stadium akhir. Stadium akhir. Dan tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, ini kan secara hukum fikih dibolehkan hanya dengan membayar fidyah, dengan tidak harus mengganti puasanya. Tapi kalau memungkinkan lagi dan sehat, ya ganti saja. Nah itu indahnya hukum Islam. Hukum Islam itu tegas tetapi tidak memberatkan dalam kondisi tertentu.
Itu loh. Kalau dalam kondisi tertentu masih memungkinkan untuk sembuh, ya ganti saja. Nah, gitu ya. Bahwa sebenarnya mengganti puasa itu situasional. Kalau memang sangat tidak memungkinkan baginya untuk tidak berpuasa, cukup dengan fidyah yang dibayarkan tadi. Tapi kalau nanti mampu, ya berpuasa. Ya. Yang kalau dalam beberapa mazhab itu boleh menggantikan puasa seseorang kalau seseorang itu sudah tidak ada. Kalau masih ada, maka termasuklah nanti walaupun terjadi perdebatan di bidang ilmu fikih, boleh nggak mengganti sholatnya orang. Nah, kalau dalam beberapa madhab Hanafi itu, ulama-ulama Hanafiyah membolehkan. Ya. Termasuklah mengqadha sholat. Ternyata Rasulullah itu pernah ditakdirkan Allah untuk mengqadha sholat. Bukan Rasulullah pengen mengqadha, ditakdirkan untuk mengqadha sholat. Tapi jangan karena diem, nanti qadha gitu kan, tanggung nonton gitu. Bukan begitu Pak. Atau memang hari ini malas puasa, malas puasa, besok diqadha. Enggak, bukan begitu caranya. Qadha itu ada sebab. Kenapa meninggalkan puasa? Kenapa meninggalkan sholat? Maka nanti baru ada kebolehan dalam hukum qadha. Tetapi jangan hanya diam di rumah, malas hari ini enggak puasa, besok qadha. Enggak bukan itu. Ya. Bisa dipahami? Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain? Nampaknya satu bab aja ini Pak Kiai ini. Kalau sampai 2 bab jam 9 nanti ini. Ada yang lain? Tidak ada? Kang Ujang? Oh lanjut. Baik. Karena ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 6. Ibu-ibu udah mau masak ke Ibu? Oh belum. Biasa masak jam berapa Ibu? Jam 5 sore ya, jam 4. Nah, ini perlu saya tambahkan untuk ibu-ibu dalam beberapa keterangan bahwa yang ibu lakukan, nyiapin sahur, nyiapin buka puasa itu Allah lipat gandakan pahalanya di bulan ini. Jadi nggak usah khawatir pahala saya dikit Ustadz, enggak, pahala ibu banyak. Makanya suami nanti nyiapkan THR. Tapi ini apa? Nanti lebaran hari apa Pak Kiai? Lebaran hari apa? Ya kalau bisa ya paling cepat Ibu ya, lebaran itu. Jumat atau Sabtu ya? Jumat atau Sabtu. Pantasanlah statusnya ibu-ibu itu, alhamdulillah ya Allah, lebaran kurang 20 hari lagi gitu kan. Nah mumpung Allah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita untuk berpuasa, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Ya, kita tambahi amal kita, sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, intinya kalau sudah masuk Ramadan, perbaiki 3 hal. Perbaiki sholatmu, ya, perbaiki sholat kita, perbaiki sujud kita kepada Allah, karena ini adalah bulan yang sangat menentukan kita ke depan. Yang kedua, perbaiki bacaan Al-Quranmu, karena Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Sebenarnya ini ada malam Lailatul Qadar ini, cuma waktu kita habis. Kemudian yang ketiga, perbaiki sedekahmu, ya, perbaiki sedekah kita. Sedekah itu sebenarnya kan bukan murah, mudah. Jangan nunggu bersedekah di saat kita kaya, karena kalau nunggu sedekah pas kaya, yakin nggak kaya-kaya? Yakin nggak kaya-kaya? Sedekah aja dulu sebanyak-banyaknya sampai betul-betul menjadi orang kaya. Sedekah itu nggak banyak. Sedekah yang diminta dalam Islam itu yang wajib saja, selain zakat fitrah kan zakat mal. Zakat mal cuma 2,5. Nah, ini sebagai motivasi saja. Mungkin Mas, Mbak dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang ngerasa hari ini, oh bisnis saya begini, oh enggak, saya bukan pebisnis, saya ini pegawai. Nah, nanti hitungan pegawai itu kayak Muhtarul yang hafal itu. Mas Sabto itu kan masih pegawai ya. Nah, Mas Sabto, hati-hati Mas. Nah, kalau sampean nggak bisa ngitung, saya pinter ngitung masih Mas. Wah, ini saya lihat juga Mas Karno ini. Oh, saya kan nggak punya pekerjaan tetap. Ya bukan persoalan pekerjaan tetap. Oh, sekali dapat rezeki berapa sampean kan gitu kan. Nah, apalagi Pak Muklis. Oh, Pak Muklis. Nah, tinggal hitung dalam 1 tahun berapa motor gitu tuh kan. Lah sampean jangan aman-aman aja Mas.
Itu zakatnya oli, Mas. Zakatnya oli ada itu. Karena nanti ada bagian-bagian. Kenapa? Bang Misdin, zakat air Bang Misdin. Ya, hitung. Jangan sampai kemudian, wah enggak ini belum sampai. Sampai, semuanya sampai kok. Kalaupun memang tidak wajib zakat mal, paling tidak infak dan sedekah. Nah, itu penting. Kalau yang zakat fitrah berapa sekarang? Paling 50.000 ya. Oh dah, ya. Paling kecil 22,5. Paling tinggi? Ya kalau Pak Misdin masa 50. Pak Misdin itu wajibnya 100 sudah itu. Nah ini penting. Jangan sampai bersedekah nunggu kaya. Sebab kalau sedekah nunggu kaya yakin nggak bakal kaya-kaya. Ya. Sedekah di saat kita nggak ada. Yang hebat itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda adalah bersedekah di saat kamu tidak mampu. Ya. Bersedekah di saat kita tidak mampu. Kalau orang mampu, nah itu biasa. Nah ini Pak Lazim, saya lihat motornya ini lancar-lancar saja Pak Lazim ini. Ya, ini semuanya ya. Yang ngerasa ini nanti tinggal tanya sama kita, Rul berapa zakat saya? Tinggal tanya, sebutkan. Oh harta saya dimulai pada tanggal sekian sampai sekarang dalam 1 tahun. Kemudian jumlahnya berapa? Dikurangi ini, hasilnya berapa? Nah itu penting ya untuk membersihkan harta kita semuanya. Semoga Allah merahmati kita semuanya, puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat menjauhkan dari hal-hal yang dapat memakruhkan puasa kita, apalagi membatalkan puasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfirudz dzunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya alim as-sirri wa akhfa 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina wa taqabbal tawbatan wastajib du'ana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.